Selamat pagi guys, kita berjumpa kembali. Aku sering saat ini aku sering upload video sendiri. Kalau durasi panjang susah mau selesainya, kadang-kadang gagal untuk diupload video. Kali ini saya akan berbicara tentang vaksin ya. Vaksin menurut gue bodoh amat dengan vaksin. Oke guys, aku beri judul sebodoh amat dengan vaksin. Kali ini terus lanjut antara pro dan kontra tentang vaksin. Karena saya manusia biasa yang biasa terlahir dari rakyat jelata, rakyat yang kekurangan kagak sih, bisa makan dan bisa berusaha. Saya hanya bisa ngebacot kata dasarnya, ngomong. Tapi itu juga guys, saya mencerna dan memaknai di masyarakat, ngelihat apa yang terjadi. Mengapa mereka menolak vaksin? Ya menurut saya guys, gak usah dipaksakan. Sebodoh amat mau vaksin mau tidak, itu terserah kepada mereka. Karena guys, kepercayaan seseorang tidak dipaksakan. Karena memang di sekeliling mereka umumnya rakyat biasa, rakyat jelata, dengan mudah dikelabuhi isu-isu. Kadang-kadang orang ngomong bicara gak usah vaksin, itu katanya semenjak dahulu, penyakit dulu itu semenjak dari Rasulullah memang ada, namanya taun, penyakit yang memang ada dari sononya. Percaya atau tidak terserah kepada diri masing-masing. Cuma kesimpulan kita berusaha guys untuk menghindari ya penyakit itu. Penyakit global dunia ini melumpuhkan segala berbagai macam aspek kehidupan manusia. Sedangkan di masyarakat dengan kebutuhan hidup pas-pasan ya menolak, karena dia membutuhkan hari-harinya kerja. Nah kerja itu kan butuh vaksin. Kalau sekarang ibaratnya memang pemerintah menggembor-gemborkan harus vaksin, kalau tidak vaksin akan dikena denda. Kasihan guys, kalau didenda 5 juta atau 7,5 juta, mau dikemanain rakyat kita. Menurut saya ikutin aja, mau silahkan, kagak silahkan. Mereka berpikir nanti kalau ada satu saat kejadian di satu kampung tepar semuanya, pasti buru-buru vaksin guys, buru ribut dia vaksin. Tapi sekarang dia hanya percaya kepada Allah, kepada yang Maha Kuasa aja, gak usah takut sama vaksin, gak usah takut sama COVID. Mereka merelakan kepercayaan dengan keimanan mereka, tapi itu memang salah menurut saya. Sedia sebelum hujan itu persiapan kita menjaga diri untuk kesehatan. Itu hati-hati wajib hukumnya. Kalau kita tidak toh hati-hati bersedia, berdoa Tuhan yang memberikannya. Kita juga semacam itu. Berusaha kita menjaga diri, Tuhan yang menentukan. Mati juga begitu, yang nggak vaksin juga begitu. Jangan dipermasalahkan vaksin nggak vaksin guys, karena kan hidup ini punya pilihan manusia. Kalau toh kehendak Allah, walaupun udah divaksin, mereka pas mati ya mati waktunya. Adapun yang nggak divaksin, mereka satu saat mereka melongo. Pasti kalau ada suatu Allah nurunkan ke suatu kaum atau kampung itu diberikan penyakit semacam itu ya. Di kampung misalnya sekarang di Jawa Tengah ada penyakit apa namanya, di India itu penyakit wabah terbaru. Nah itu hati-hati. Kalau kita udah ada pencegahannya, berusaha
Allah tidak akan merugikan usaha itu, pasti ada hasil. Nah, sekarang juga manusia membiarkan vaksin gagal vaksin bodoh amat, itu salah. Kita ini wajib berusahanya untuk menjaga diri. Kalau kita menolak berarti dia sombong. Sedangkan orang yang sombong udah jelas Allah akan mudahkan dan tertipu dengan kesombongannya. Apalagi dengan menjual nama ayat-ayat agama, nama-nama Allah, mereka kekuatan hanya mengandalkan Allah. Dengan sombongnya itulah, gak usah vaksin, gak usah apalah, gue udah percaya aja kepada Allah. Tapi enggak hati-hati, enggak waspada, enggak persiapan, apa Allah mengabulkan doanya mereka. Mereka bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan pelantara, bukan pesuruh, manusia biasa sama seperti kita. Ya kan, jagalah kesombongan ini yang akan menjadikan manusia akan hancur, akan terhina. Karena kalau orang didahuluin dengan kesombongan, apalagi menjual nama-nama ayat-ayat Allah dan agama, udah kita lihat contohnya. Para pemimpin kita kayak si Anies Baswedan, Pak Anies, kayak Amin Rais, menjual-jual ayat agama itulah karena mereka sombong. Mengapa sombong? Yaitu tidak mau solid, tidak mau komitmen, tidak mau merasa dirinya pembeda dari orang lain, merasa jadi sebagai tokoh publik politik yang membedakan di antara mereka. Sedangkan pembeda itu dengan menjual nama ayat-ayat agama akan menjadikan dirinya hina, karena tidak mau bercampur baur. Istrinya diskusi, bermusyawarah bagaimana baiknya ini membedakan diri sendiri dengan asumsi sendiri, dengan kata-kata sendiri, akhirnya keblinger. Walaupun sekolah luar negeri guys, kalau tanpa ada musyawarah, diskusi dengan masyarakat, dengan bawahannya, takkan pernah mereka membedakan diri sendiri, akan hancur. Itu contohnya Bapak Gubernur kita, Bapak Anies, ini kan hancur dengan sendirinya karena merasa dirinya dengan agama, dengan ayat-ayat ini masyarakat akan mudah. Ternyata 0-0, Allah tidak mengabulkannya. Karena didahulunya hanya kesombongan, mementingkan diri sendiri, akhirnya dimakan itu sendiri. Ya akhirnya begitulah contohnya. Karena mereka bukan apa, bukan seorang nabi, bukan seorang Rasulullah, bukan wali, bukan apa-apa, manusia biasa, makan nasi, tempe, tahu, ibaratnya begitu, sama manusia kita. Cuman kedudukan mereka saat itu karena modal omongan menjual ayat-ayat, sedangkan di masyarakat kan notabene akan ilmu pengetahuan Islam. Sedangkan di masyarakat kan akan menjadikan manusia itu benar-benar terpengaruh dengan isu-isu agama yang berbau Islam itu. Saya muslim, tapi saya tidak menolak apapun bentuknya, tidak ikut pemerintah, siap saya vaksin. Malah saya nanya-nanya di Tangsel kemarin, kapan ada vaksin, belum. Kalau umur 50 baru bisa, kalau 50 ke bawah masih belum bisa vaksin. Saya masih belum pengen, saya bukan karyawan, bukan wirausaha, saya hanya sekedar ya mondar mandir, nggak jelas begitu. Nah, vaksin ini sebodoh amat. Mau vaksin silahkan, mau enggak silahkan, itu menurut saya. Yang jelas manusia itu harus berpikir, bro. Jangan mengandalkan hanya emosi karena agama segala macam. Manusia harus berpikir ke depannya. Vaksin, oke, yes, itu menjaga untuk diri kita sehat. Tapi jangan menolak kalau ada memberikan vaksin. Suatu saat kamu akan bayar nanti ke depannya. Kalau ada satu kejadian Tuhan menurunkan. Jangan sombong kita menamakan, ya berserah kepada Allah aja, gak usah vaksin. Dan jangan mengikuti asumsi-asumsi, hasutan-hasutan di sekelilingmu, di sekitarmu, atau di kampungmu. Gak usah vaksin, ngapain vaksin itu, menjadikan masyarakat ini pemerintah aja
begini begitu, suka digembor-gemborkan. Ya itulah, kita ikuti apa yang ada, ulil amri. Kalau kita berpikir ke depan, berpikir untuk cerdas, berpikir untuk sehat, silahkan. Kalau enggak ya udah, nggak apa-apa, itu kepercayaan masing-masing. Cuman kepada pemerintah jangan memaksa orang yang nggak mau vaksin, mereka juga akan tahu sendiri nantinya dari akibat. Mereka sombong hanya mengandalkan kekuatan Allah. Mereka bukan nabi, mereka bukan wali, bukan yang ibarat dimuliakan. Akan kena juga satu saat kalau memang hatinya sombong untuk merasa pasrah diri kepada Tuhan. Gak usah vaksin, mereka menolak vaksin, itu urusan mereka. Yang jelas kita ke depan vaksin oke. Tidak vaksin tidak apa-apa. Yang jelas saya siap vaksin karena saya udah mencari ke Tangsel kemarin, nanya-nanya, ternyata umur 50 mas yang boleh sekarang ini. Tapi yang 50 ke bawah seperti saya yang kerjanya mondar mandir gak jelas belum bisa vaksin, nunggu waktu aja. Terima kasih guys, saya nggak usah panjang-panjang, ini hanya sekedar menerangkan tentang vaksin. Sebodoh amat, yang nggak vaksin silahkan, yang kagak bodoh amat, gue vaksin atau tidak terserah kau. Oke, yang jelas saya mau vaksin. Oke guys, terima kasih. Saya bukan siapa-siapa, manusia rakyat jelata. Terima kasih. Selamat pagi.